Apa sih itu Skeletonema costatum? Saya akan menjelaskan definisinya, klasifikasinya, serta morfologinya, di mana definisi Skeletonema costatum itu merupakan salah satu pakan alami yang banyak digunakan dalam usaha pembenihan udang, ikan, kerang-kerangan, serta kepiting. Skeletonema costatum sangat umum digunakan sebagai pakan larva udang windu yang dimulai sejak Nauplius bermetamorfosa menjadi zoea. Kita lanjut pada klasifikasinya, di mana klasifikasi Skeletonema yaitu filum Bacillariophyta, kelasnya Bacillariophytaceae, ordonya Bacillopyriales, subordonya Coscionidae. Nah, genusnya Skeletonema, spesies Skeletonema costatum. Saya akan menjelaskan morfologinya, di mana Skeletonema costatum itu merupakan alga jenis diatom unisel filamentik yang selnya berbentuk kotak dan terdiri atas epiceta. Nah, di mana epiceta itu bagian yang lebih besar. Fitoplankton ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki kemampuan membentuk kerangka eksternal silika atau disebut frustule. Kedua, bahan utama menyusun dinding sel adalah silicat dan dindingnya lebih tipis dibandingkan dengan jenis diatom lainnya. Ketiga, berbentuk kotak dan ia berukuran 4-15 mikrometeran dan volume sel rata-rata 154 mikrometer kubik. Sel terdiri dari dua bagian, yaitu tutup epitike yang berukuran lebih besar dan wadah hipotike yang berukuran lebih kecil. Nah, sedangkan ciri-cirinya yang terakhir yaitu yang mempunyai pigmen penyusun sel yang menyebabkan warna kuning keemasan adalah fuzoantin. Di sini saya akan membawakan materi tentang siklus hidup dan sebaran dari Skeletonema costatum. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan tentang siklus hidup itu sendiri. Nah, siklus hidup dapat diartikan sebagai serangkaian perubahan dan pertumbuhan dalam pengembangan suatu organisme dari awal kehidupan sampai menuju dewasa dan menghasilkan keturunan. Siklus hidup Skeletonema costatum adalah dengan pembelahan sel. Pada siklus ini mula-mula epitika dan hipoteka ditinggalkan, lalu menghasilkan oospora, kemudian oospora ini akan membangun epitika dan hipoteka yang baru dan tumbuh menjadi sel yang ukurannya membesar hingga kemudian melakukan pembelahan sel membentuk rantai. Adapun pola pertumbuhan mikroalga pada sistem kultifan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, faselang. Pada fase ini belum mengalami perubahan. Pada fase ini pertumbuhan fitoplankton dikaitkan dengan adaptasi fisiologis, metabolisme sel pertumbuhan fitoplankton seperti peningkatan kadar enzim dan metabolit yang terlibat dalam pembelahan sel dan fiksasi karbon. Yang kedua, fase logaritmik atau eksponensial. Pada fase kedua ini merupakan tahapan pertumbuhan lanjut yang dialami mikroalga setelah faselang. Pada fase ini, fitoplankton telah mengalami pembelahan sel dengan laju pertumbuhannya yang mencapai maksimal dengan pembiakan sel yang cepat dan konstan. Pertumbuhan fitoplankton dapat maksimal tergantung pada spesies alga, intensitas cahaya, dan temperatur. 3. Fase transisional. Pada fase ini berkurangnya pertumbuhan relatif, pertumbuhan sel mulai melambat ketika nutrien, cahaya, pH, CO2 atau faktor kimia dan fisika lain mulai membatasi pertumbuhan. Keempat, fase stasioner. Pada fase keempat ini ditandai dengan kecepatan perkembangan yang sudah menurun secara bertahap. Dengan demikian, penambahan dan pengurangan jumlah sel relatif sama atau seimbang. Pada faktor pembatas dan tingkat pertumbuhan seimbang inilah laju kematian
plankton relatif sama dengan laju pertumbuhannya, sehingga kepadatan fitoplankton pada fase ini relatif konstan. 5. Fase kematian. Pada fase kematian diidentifikasikan oleh kematian sel mikroalga yang terjadi karena adanya perubahan kualitas air yang memburuk, penurunan kandungan nutrien dalam media kultifan, dan kemampuan metabolisme mikroalga yang menurun habis akibat dari umur yang tua, hingga ke level tidak sanggup menyokong kehidupan fitoplankton. Kepadatan sel menurun dengan cepat karena laju kematian fitoplankton lebih tinggi daripada laju pertumbuhannya hingga kultur terakhir. Setelah siklus hidup, ada sebaran. Daerah penyebaran Skeletonema costatum meliputi daerah tropis dan subtropis, mulai dari pantai sampai lautan yang memiliki intensitas cahaya 500 sampai 12.000 lux. Jika intensitas cahaya kurang dari 500 lux, maka Skeletonema tidak akan tumbuh. Suhu untuk pertumbuhannya ialah 20 sampai 34 Celcius. Adapun derajat keasaman media hidupnya berkisar 7,5 sampai 8. Di video ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dan cara makan Skeletonema costatum. Poin yang pertama, reproduksi. Skeletonema costatum bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan sel. Pembelahan sel yang terjadi secara berulang-ulang akan mengakibatkan sel menjadi kecil secara beransur-ansur hingga generasi tertentu. Apabila ukuran sel sudah mencapai di bawah 7 mikron, cara reproduksinya secara seksual dengan membentuk oospora. Mula-mula epiteka dan hipoteka ditanggalkan dan menghasilkan oospora. Oospora akan membangun epiteka dan hipoteka baru dan tumbuh menjadi sel yang berukuran besar. Kemudian melakukan pembelahan sel sehingga membentuk rantai. Poin yang kedua, cara makan Skeletonema costatum. Skeletonema costatum tidak memiliki struktur pencernaan sehingga tergolong sebagai autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi zat organik dengan memanfaatkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran dari Skeletonema costatum. Yang pertama itu adalah Skeletonema costatum merupakan salah satu jenis pakan alami yang mempunyai peranan penting bagi pembenihan ikan, udang, kerang maupun kepiting. Yang kedua, Skeletonema berfungsi sebagai sumber protein, karbohidrat, lemak, sebagai sumber asam lemak yang sangat esensial. Kandungan. Yang pertama, Skeletonema costatum adalah salah satu fitoplankton yang berkadar protein tinggi, kurang lebih 50%, yang dapat memacu pertumbuhan dan sangat bagus bagi ikan maupun udang. Adapun kandungan nitrit Skeletonema costatum mencapai protein 37%, lemak 7%, dan karbohidrat 21%. Skeletonema mengandung protein 51,77%, lemak 20,2%, abu-abu 5,20%, dan karbohidrat 16,585%. Protein mempunyai fungsi sebagai zat membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh, mengatur keseimbangan air dan sumber energi. Cara kultur. Yang pertama, kultur Skeletonema costatum skala laboratorium. Yang pertama itu adalah kultur skala laboratorium dimulai dari volume sekitar 0,5 liter hingga 3-5 liter. Yang kedua,
Sebelum inokulum dimasukkan sebanyak 1/3 bagian, media diukur di pupuk terlebih dahulu. Pupuk yang digunakan pada kultur ini terlebih dahulu dibuat stok pupuk cair untuk memudahkan penggunaan. Setelah itu, diaerasi dan diletakkan pada rak kultur dengan pencahayaan lampu TI. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk Cowen yang terdiri atas silikat Na2SO3 sebanyak 5 mg/I atau menggunakan komposisi pupuk yang terdiri dari KN03 80-100 mg/I, NaOH PO4 10-15 mg, Na2SO3 10-15 mg, FeC13 5-10 mg, dan EDTA 5-10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur skala massal semi outdoor. Kultur ini dimulai dari volume air 30 liter hingga 100 liter. Air laut dengan salinitas tertentu dimasukkan ke dalam akuarium, kemudian diberi pupuk yang sama dengan di laboratorium. Setelah itu, diaerasi dan dimasukkan ikolum yang berasal dari laboratorium sekitar 1-10 liter dari volume air. Pada keadaan tertentu di mana cahaya matahari kurang memadai, maka dapat digunakan lampu. 3. Yaitu kultur skala massa outdoor. Kultur ini dimulai dari volume 1 ton sampai 20 ton. Air laut dimasukkan ke dalam bak-bak kultur, selanjutnya dilakukan pemupukan. Pupuk yang digunakan biasanya pupuk teknis atau pupuk pertanian. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang menarik, yaitu 1. Memiliki sel yang berbentuk kotak. 2. Memiliki 2 bagian sel yang saling bertindih seperti cawan Petri. 3. Memiliki duri-duri. 4. Merupakan mikroalga uniseluler yang universal di semua tipe perairan.